Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik sekali bahwa adu kuat Dewan Kolonel Loyalis Puan versus Dewan Kopral Relawan Ganjar. Perlu digarisbawahi bahwa Pak Ganjar ini adalah petugas partai ya, bukan anggota partai. Kata Bung Rocky seperti itu, dalam artian yang menjadi anggota partai itu adalah Puan Maharani. Rocky mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari adu kuat Dewan Kolonel dan Dewan Kopral, ini kedua-duanya sama-sama kuat. Dalam artian Dewan Kopral itu hanya akan ditentukan oleh Ketua Umum Ibu Megawati, dan bahkan yang berkuasa itu adalah Puan begitu. Kalau Dewan Kolonel sudah dibentuk, ada sekitar 6 orang yang ada di parlemen, justru semuanya harus mengikuti itu begitu. Dewan Kopral itu tidak kuat sama sekali, dia hanya dukungan simpatisan Ganjaris begitu. Dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini yang jadi trending topik di Twitter. Dulu PKI main fitnah para jenderal revolusi dengan isu Dewan Jenderal. Sekarang PDP bikin Dewan Kolonel. Kenapa sih harus dengar tentang Dewan Kolonel? Dia bukan September, di bulan September. Ini lihat sendiri ini Dewan Kolonelnya. Nih, ada hal yang menggelitik dari Dewan Kolonel ini, yaitu untuk meningkatkan citra Puan Maharani. Meningkatkan citra ini berarti PDP Perjuangan mengakui bahwa kinerja sekaligus citranya buruk. Ini sebuah kepanikan luar biasa atas elektabilitas Ganjar Pranowo, kadernya sendiri. Dan bahkan sepertinya pemilu 2019 jadi pemilu terakhir yang saya pilih. Bahkan dari Lukman Simanjuntak, dulu sih pakai istilah Dewan Jenderal, sekarang pakai istilah Dewan Kolonel. Memang ada hubungan, nggak tahu sih, tapi kok jadi ingat kolonel, untung pimpinan G30S yang menjadi musuh Dewan Jenderal. Ini datanya. Terus kemudian ini dari anggota fraksi PDB akui bentuk Dewan Kolonel untuk mendukung Puan. Dan bahkan sangat ramai sekali di Twitter ini. Memang kopla. Tahun 1965 ada istilah Dewan Jenderal. Sekarang muncul Dewan Kolonel, kemudian Dewan Kopral. Apa nanti muncul Dewan Hansip? Menurut Bung Rocky soal Dewan Kolonel PDP, Rocky Gerung ingatkan Kolonel Untung dan Dewan Jenderal. Ini menarik sekali kalau kita bahas bahwa dalam artian saya menganalisa begini. Bolehlah kita membentuk dewan-dewan apa aja, tetapi kalau kita melihat analisis Ganjar, Dewan Kopral yang sebentar lagi akan mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar, itu kalau tidak punya tiket sama sekali, itu percuma begitu. Dalam artian walaupun mayoritas dukungannya sangat banyak sekali kepada Ganjar, tetapi ini adalah kesempatan Puan Maharani untuk menjadi capres 2024 begitu. Karena belum tentu nanti setelah 2024 Puan Maharani belum ada kesempatan seperti ini begitu, punya satu tiket untuk maju Pilpres di 2024. Ini kesempatan yang luar biasa kepada Puan Maharani. Maka disinilah yang kemudian analisa kami, Puan Maharani harus mengambil dari orang-orang yang punya elektabilitas yang tinggi begitu. Salah satu contoh misalnya seperti Anies Baswedan, seperti Pak Prabowo begitu. Itu sudah 11-12 dalam saling mendukung dalam satu sama lain begitu. Partai besar di parlemen, kelompoknya juga banyak. Lantas bagaimana dengan Ganjar? Dengan Ganjar kan hanya sebagai petugas partai, dia hanya didukung oleh para simpatisan Ganjar, para pendukung Ganjar dan sebagainya, atau relawan-relawan Ganjar. Ya percuma saja kalau tidak punya tiket begitu, kecuali memang Ganjar harus pindah ke partai yang lain gitu. Dan ini salah satu penting bahwa demokrasi kita yang dianalisis oleh pakar politik, tentu ini menjadi satu catatan penting kepada Ganjar begitu. Dan bahkan beritanya seperti ini. Adu kuat Dewan Kolonel Loyalis Puan melawan Dewan Kopral Relawan Ganjar. Dikutip dari Jakarta, Ganjar Pranowo Mania, GP Mania akan membuat Dewan Kopral. Dewan Kopral itu dibentuk
untuk menandingi Dewan Kolonel besutan loyalis Puan Maharani. Dan tidak hanya itu, Dewan Kolonel dipublikasikan loyalis Puan awal pekan ini. Ada 6 anggota fraksi PDIP Perjuangan, PDIP, DPR RI yang mencetus pembentukan Dewan Kolonel. Pembentukan itu kemudian dilaporkan oleh Ketua PDIP Utut Adianto kepada Puan dan disetujui. Dan bahkan saat ditanya apakah Puan senang dengan bentukan tim itu, Johan hanya menegaskan Puan memberi persetujuan. Dia menyebut Ututlah yang menghadap Puan melaporkan soal inisiasi tim kolonel ini. Bukan soal senang apa enggak, tapi kita laporkan, Mbak, ini Mbak Puan setuju gitu loh. Ya ngomong setuju, enggak setuju itu Mas Utut yang menghadap, saya enggak tuturnya. Nah, dalam konteks ini siapa saja anggota dewannya? Ini ada anggota dewannya, Dewan Kolonel Johan, terus kemudian Trimedia Panjaitan di parlemen semua begitu. Nah, maka dari sinilah yang kemudian itu sangat menarik sekali ketika Puan membentuk Dewan Kolonel ini begitu, walaupun ada tandingan dari relawan Ganjar. Pertanyaannya publik adalah siapakah yang menang dari sini? Atau jangan-jangan Puan Maharani dan Ibu Megawati harus mengikuti pola Ganjar, pola pendukung-pendukung Ganjar? Tentu tidak, karena Ibu Megawati dan Puan Maharani orang yang cerdas begitu. Tidak mudah untuk mengikuti anak buahnya begini begitu. Ini menjadi kesempatan emas kepada Ganjar untuk mendapatkan simpatisan dari berbagai masyarakat atau apalagi relawan-relawannya begitu. Dan kalau Ibu Megawati, Puan Maharani didekti dengan relawan Ganjar harus mengikuti Dewan Kopral, tentu tidak bisa. Otomatis Dewan Kopral harus mengikuti Puan Maharani dengan Ibu Megawati sebagai ketua umum. Tidak mudah seperti itu begitu. Dan mungkin menjadi catatan penting ketika ada Ganjar anggap Dewan Kopral tandingan dan Dewan Kolonel Puan hanya candaan. Kalau memang hanya candaan, tidak mungkin membentuk sebuah Dewan Kolonel ini itu. Bahkan kutip dari Jakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua pihak menahan diri usai munculnya Dewan Kopral yang dibuat relawan Ganjar Pranowo mania untuk menandingi Dewan Kolonel pendukung Puan Maharani. Ganjar menganggap Dewan Kolonel dan Dewan Kopral hanya candaan. Ganjar menerangkan Dewan Kopral itu hanya candaan politik semata. Dia pun meminta publik untuk tidak merespon serius candaan tersebut. Ganjar mengungkapkan urusan calon presiden sejatinya menjadi wewenang Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bila semua sudah ditentukan, Ganjar meminta seluruh relawan maupun pendukung bisa berkolaborasi agar demokrasi berjalan. Diketahui anggota fraksi PDIP membentuk Dewan Kolonel sebagai pendukung kepada Puan Maharani. Ketua relawan Ganjar Pranowo Mania Manuel Ebenezer atau Noel akan membentuk tandingan dengan membentuk Dewan Kopral. Ya, bagi saya tidak masalah mau bentuk dewan-dewanan apa, tetapi semuanya ada di tangan Ibu Megawati, bukan ada di Ganjar. Ganjar kan hanya petugas partai, kata Bung Rocky. Dan bahkan Noel menyampaikan Dewan Kopral akan dibentuk di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Noel mengatakan Dewan Kopral dibentuk mendukung Ganjar maju sebagai capres. Banyak yang akan membentuk beberapa wilayah secara bersuara, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nah, melihat persoalan inilah yang kemudian menjadi tantangan besar kepada Ganjar. Walaupun mau bentuk dewan-dewan apa aja, kalau tidak sesuai dengan visi misi Ibu Megawati sebagai ketum PDI Perjuangan, itu tidak bisa untuk dilakukan itu. Nah, salah satu tiket yang maju Pilpres itu adalah ada di tangan Ibu Megawati. Dan Ibu Megawati tidak hanya menyia-nyiakan Puan Maharani untuk maju di Capres 2024. Karena perhitungannya begini, kalau di 2024 nanti Puan tidak punya kesempatan, ya mungkin tidak sesempat ini begitu, walaupun elektabilitasnya masih turun, Puan Maharani bisa bergandengan dengan yang lain begitu. Nah, kalau bisa bergandengan yang lain, otomatis citra Puan Maharani juga semakin naik dan bisa mendukung menjadi calon presiden 2024. Ini perlunya Puan Maharani lagi untuk bekerja keras untuk menaikkan elektabilitas ini. Tentu trust kepercayaan masyarakat yang diambil hari ini begitu.
Dan bahkan Hasto ungkap sikap Mega soal Dewan Kopral tandingan Dewan Kolonel. Dikutip dari Jakarta, Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menyikapi munculnya Dewan Kopral yang dibuat relawan Ganjar Pranowo mania ataupun kolonel pendukung Puan Maharani. Hasto menyampaikan Megawati sudah menegaskan kepada kadernya Dewan Kolonel ataupun Dewan Kopral tak ada ART, tidak ada ART dalam PDI Perjuangan. Ini kan sudah jelas bahwa pendukung Ganjar buat Dewan Kopral, anggota fraksi PDIP Perjuangan membentuk Dewan Kolonel sebagai dukungan kepada Puan, sedangkan Ganjar membentuk Dewan Kopral sebagai dukungan kepada Ganjar. Ya, walaupun ada dukungan besar tidak apa-apa sebenarnya, tapi perlu diingat bahwa yang dihadapkan sekarang itu adalah Ibu Megawati. Jangan main-main. Ibu Megawati sudah mengatakan jika anggota partai yang bermain dua kaki, siap-siaplah untuk kita keluar dari partai PDIP. Mengatakan seperti itu. Noel menyampaikan Dewan Kopral akan dibentuk di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Nah, kalau kita melihat ini kan sudah jelas bahwa PDIP hari ini adalah bagaimana caranya Puan itu bisa menjadi cawapres di 2024. Walaupun berbagai hal dilakukan oleh pendukung-pendukung Ganjar, tapi tetap dia akan sosok Puan Maharani yang seharusnya maju di Pilpres 2024. Mari kita baca komentar-komentar para netizen. Wakil rakyat serius memperjuangkan nasib rakyat. Dulu ada Dewan Jenderal, sekarang ada Dewan Kolonel. Dewan Kolonel siap membantu Puan jadi capresnya. Ini Dewan Kolonel yang mengatakan seperti ini begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan Puan yang akan maju. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Adu kuat Dewan Kolonel melawan Dewan Kopral. Tahun 1965 ada Dewan Jenderal. Tadi Pak Sekjen Hasto Kristianto sudah menyampaikan kemungkinan itu hanya candaan-candaan, jadi publik tidak perlu merespon, kata Ganjar Pranowo. Pemilu masih jauh tapi sudah pada gelut antara kolonel dan kopral. PDIP kemungkinan akan pecah sebelum 2024 menjadi dua kubu Puan dan kubu Ganjar, sehingga bisa saja PDIP tidak bisa ikut pemilu. Mega harus berani bersikap tegas dari sekarang, pilih snap atau senap. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Lawan Dewan Kolonel, relawan Ganjar bikin Dewan Kopral mengatasnamakan rakyat kecil. Dewan Kopral melawan Dewan Kolonel. Ini, halo Mbak, halo Tuan Putri, halo Dewan Kolonel. Soal Dewan Kolonel, PDIP Rocky Gerung ingat Kolonel Untung dan Dewan Jenderal. Dulu ada Dewan Jenderal, sekarang ada Dewan Kolonel. Tujuannya biar mic yang dimatikan. Ini elektabilitasnya hari ini ada Ganjar Pranowo 3,7. Ini dari survei mana ini? Dari Carta Politika. Ya, enggak biasalah kalau Carta kan sudah tahu siapa dia. Muncul Dewan Kolonel. Ini Johan Budi akui jadi pengusul Dewan Kolonel, didirikan 3 bulan lalu oleh 6 kader partai PDIP. Megawati kaget dengar ada Dewan Kolonel di fraksi PDIP untuk dukung Puan Maharani Pilpres. Ya memang harus kita akui bahwa kalau memang ini terjadi ya tidak apa-apa begitu. Tetapi Hasto mengatakan ini Hasto hanya guyonan politik Ibu Megawati. Ini. Nah, maka dari sinilah yang kemudian saya pribadi menganalisa begini. Apa yang disampaikan oleh beberapa orang di di DPR terkait dengan Dewan Kopral dan Dewan Kolonel, walaupun dianggap sebagai candaan, tetapi ini perlu digarisbawahi, ini menjadi persoalan penting bahwa apakah Puan akan maju capres di 2024 atau tidak. Tetapi ini kesempatan yang saya katakan tadi, kesempatan emas kepada Puan untuk maju di Pilpres. Tidak mudah seorang relawan Ganjar, apalagi Ganjar, menentukan atau mendikte Ibu Megawati agar segera mengusung Ganjar. Tidak mudah seperti itu. Karena ini bukan punya partainya, bukan punya milik semua begitu, tapi ini milik Ibu Megawati dan Puan. Dan walaupun banyak dukungan, misalnya walaupun Ganjar tidak menjadi capres, ya
tidak apa-apa begitu. Artinya apa? Artinya kalau Ganjar tidak mungkin keluar dari partai PDIP. Otomatis kalau dia mengusung Puan, semuanya akan kembali kepada Puan. Buat apa dukung Ganjar yang tidak bisa punya tiket untuk maju Pilpres nanti begitu? Apalagi nanti Ganjar tidak masuk daftar di calon Pilpres 2024 misalnya. Ya tidak mungkin untuk itu. Jadi kesempatan emas adalah Puan untuk mendukung semuanya. Maka di sinilah yang kemudian Ganjar harus menyampaikan kepada relawannya untuk segera mendukung Puan Maharani. Kira-kira seperti itu analisis kami. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya.